Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan diskusi tugas mengenai jurnal yang telah teman-teman cari, di mana nanti masing-masing presentasi. Nanti Dwika jangan lupa presentasi dulu sebelum izin ya nanti. Silahkan Dwika dulu yang mau presentasi. Dicoba di share screen, sudah saya multiple. Baik Bu, saya coba bagikan layar dulu. Ya, silahkan. Sudah bisa kelihatan belum Bu ininya? Sudah kelihatan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Dan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti kelas ini sampai selesai akhir karena kebetulan ada satu kegiatan yang harus saya laksanakan. Sehingga saya memulai presentasi ini terlebih dahulu. Pada kesempatan ini saya mengangkat jurnal dengan judul Pengaruh Nilai Pelanggan dan Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan dan Pelanggan Bus Efisien. Ini studi kasusnya yaitu PO Efisien Jurnal Yogyakarta Cilacap. Penulisnya adalah Wiro Mardikawan. Sedikit saya ceritakan mengenai jurnal ini adalah jurnal ini dibuat karena dengan landasan bahwa dengan perkembangan zaman, dengan era globalisasi yang begitu cepat sehingga banyak transportasi di sini yang digunakan, baik itu transportasi udara, transportasi bersifat darat dan laut dan lain sebagainya. Tapi pada jurnal ini fokusnya adalah pada transportasi umum yaitu bus. Nah, permasalahan yang ada pada jurnal ini adalah karena semakin banyaknya pengguna transportasi atau bus, seperti itu otomatis konsumen pun semakin banyak dan juga pihak yang memberikan atau penyedia fasilitas bus ini juga semakin banyak, sehingga dengan banyaknya jasa dari transportasi ini tentunya membuat banyak daya saing antara satu perusahaan dan perusahaan yang lainnya. Oleh karena itu, perlunya jurnal ini untuk bagaimana sih cara memenuhi loyalitas suatu pelanggan seperti itu. Langsung saja lebih jelasnya saya akan jelaskan pada PPT yang akan saya bagikan berikut ini. Pengaruh nilai pelanggan dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan pada pelanggan bus efisiensi. Studi PO efisiensi jurusan Yogyakarta Cilacap oleh Imade Dwika Pramayuda 18/10/21/026. Adapun latar belakang dari jurnal tersebut adalah di era globalisasi seperti sekarang ini, khususnya di Indonesia, padatnya penduduk diiringi dengan semakin kompleksnya kebutuhan dan berbagai aktivitas manusia dalam melakukan mobilitas, baik melakukan pekerjaan, sekolah, pariwisata, penelitian, maupun traveling saja. Hal ini semakin berdampak pada kebutuhan akan sektor jasa transportasi, baik udara, laut, maupun udara. Keadaan ini yang pada akhirnya menyebabkan semakin ketatnya persaingan antar moda transportasi, baik darat, laut, dan udara. Dalam ekstensi perusahaan bersaing memberikan layanan yang terbaik untuk memperoleh penumpang. Salah satu sarana transportasi yang masih banyak dipergunakan masyarakat Indonesia yakni bus. Nah, dari semakin ketatnya persaingan itu, sehingga untuk mengantisipasi keadaan tersebut adalah bagaimana menciptakan nilai dan kualitas layanan yang dapat menciptakan kepuasan penumpang atau kepuasan pelanggan loyalitas
loyalitas pelanggan, customer maksudnya. Tujuan, adapun tujuan dari jurnal tersebut adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai pelanggan dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan boost efisiensi. Metode. Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan, penelitian ini termasuk penelitian menjelaskan atau explanatory. Teknik yang digunakan yaitu teknik non-probability sampling. Ataupun lokasi penelitian ini adalah Reservasi Bus Efisiensi Gemping, Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah semua penumpang bus efisiensi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kozlowski sampling, sedangkan jumlah sampel dalam penelitian ini 100 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis structural equation modeling atau SEM. Nah, adapun hasil dari penelitian tersebut adalah hasil penelitian berdasarkan karakteristik responden menunjukkan bahwa jenis kelamin responden mayoritas penumpang sebesar 55% dan laki-laki 45%, perempuan 55%, laki-laki 45%. Variasi umur responden terbesar antara umur 23 dan sampai 28 tahun sebesar 34% dan umur 35 sampai 4 tahun sebesar 3%. Tingkat pendidikan responden mayoritas adalah sarjana S1 sebesar 35% dan terkecil prasarjana sebesar 4%. Penghasilan terbesar responden bersekitar lebih besar dari 1 juta sampai 3 juta sebesar 40% dan terkecil di bawah 5 juta sebesar 5%. Yang besarnya sebesar 5%. Pekerjaan mayoritas responden yaitu pegawai swasta sebanyak 26% dan paling sedikit pensiunan dan profesional sebesar 3%. Nah, dari jurnal itu juga ada data di sini. Ini data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bisa dilihat pada tabel ini. Di mana pada tabel 2 menunjukkan nilai parameter estimasi antara variabel nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif sebesar 0,421 dengan tingkat signifikan CR sebesar 3.768 lebih besar dari 1,96 pada tingkat probability, yang artinya signifikan pada P sama dengan 0,001. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 0,421 atau 42,1%. Pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai parameter estimasi antara variabel kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif sebesar 0,327 dengan tingkat signifikan CR sebesar 2,978 lebih besar dari 1,96 pada tingkat probability 0,003 lebih kecil dari 0,05. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 0,327 atau 32,7%. Pada tabel 2 juga menunjukkan bahwa nilai parameter estimasi antara variabel kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan memiliki pengaruh positif sebesar 0,505 dengan tingkat signifikan CR sebesar 4.885 lebih besar dari 1,96 pada tingkat probability. Artinya, signifikan pada P sama dengan 0,001. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,515 atau 51,5%.
kesimpulan dari jurnal tersebut adalah responden puas terhadap pelayanan bus efisiensi. Ini dibuktikan tadi dengan tabel 2 tadi, banyak yang hasilnya itu positif atau menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan itu terpenuhi. Berikutnya, semakin baik kualitas layanan yang diberikan PO efisien, responden yang merasa puas ketika menggunakan jasa bus efisiensi akan memberikan dasar hubungan jangka panjang bagi mereka terhadap perusahaan. Yang keempat, pelanggan akan membentuk harapan terhadap nilai dan bertindak berdasarkan hal itu. Dan mereka memperhitungkan dan mengevaluasi penawaran yang memberikan nilai tinggi. Dan yang terakhir, kualitas layanan berpengaruh secara positif terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Mungkin cukup demikian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, saya persilakan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau ada sanggahan atau saran untuk Dwika. Silakan. Siapa di sini? Ini jurnalnya tentang nilai pelanggan di bus efisiensi. Bus efisiensi dari Jogja ke Cilacap. Di sini. Dan rata-rata di sini pelanggannya itu merasa puas ya kalau dari hasil jurnalnya. Dari 100 responden tersebut. Berarti nilai pelanggan yang diberikan oleh bus efisiensi udah cukup sampai ya ke pelanggan 100%, sehingga pelanggannya merasa puas di sana. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Diam semua. Kalau dari saya, Dwika, di sana penelitinya dalam pencarian data itu menggunakan kuesioner atau wawancara langsung ke respondennya itu atau gimana? Di jurnal tersebut dijelasin nggak, Dwika? Halo Dwika. Oh iya Bu, di situ dibahas di bagian metode metode penelitian. Di situ dia menggunakan narasumber Bu. Jadi karena menggunakan narasumber bisa kita simpulkan bahwa menggunakan dengan cara wawancara. Oh, berarti hanya menggunakan wawancara di sana ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti tidak ada pertanyaan ya di sini dari teman-teman sudah cukup mengerti isi jurnalnya yang dijelaskan oleh Dwika. Sudah cukup? Kalau sudah cukup, silakan. Oh ya, Husnun. Cukup ya, Husnun? Iya, Bu. Oh ya, cukup. Kalau sudah cukup, silakan Dwika ditutup presentasinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih ya Dwika atas presentasinya. Silahkan kalau mau izin nggak apa-apa. Kalau ada kesibukan yang lain. Ya, Bu, terima kasih Bu. Dan ini saya mau sekalian langsung izin ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Silahkan, Dwika. Terima kasih. Mohon maaf juga dengan teman-teman yang lain. Iya, monggo. Oke, selamat siang. Semoga sehat selalu. Amin, 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 amin. Teman-teman yang lain, siapa lagi yang mau presentasi? Di sini ada Erikson, ada Husnun, ada Bagas, ada Putu, ada Andi Wiranto, ada Bekti, ada Yuli, ada Rinaldi, Dandung. Saya, Bu. Husnun, oh ya, silakan. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menganalisis jurnal judul analisis
faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen Tupperware. Studi kasusnya pada konsumen Tupperware di Universitas Diponegoro. Penulisnya ada Nurul Laili dan Andi Wijayanto. Pada jurnal ini dilakukan analisis faktor-faktor mengapa Tupperware itu dapat menarik perhatian konsumen, padahal di luar sana masih ada merek-merek yang mungkin harganya lebih murah dan kualitasnya juga sama. Kita lanjut ke PPT-nya. Latar belakangnya, Tupperware adalah nama merek terkenal dari peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik, termasuk wadah penyimpanan, wadah penyajian, dan beberapa peralatan dapur yang diperkenalkan untuk khalayak umum pada tahun 1946. Persaingan produk plastik rumah tangga akhir-akhir ini sangat ketat dan banyak Sepertinya sinyal ya. Kita tunggu dulu ya, Kusnunnya. Oh, sudah masuk lagi. Ya, silakan dilanjutkan, Kusnun. Maaf Bu, tadi sinyalnya agak jelek. Iya, nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan. Jadi saya lanjutkan latar belakangnya. Persaingan produk plastik rumah tangga era ketat dan banyak bermunculan merek-merek baru yang masing-masing berlomba melihatkan keunggulan produknya masing-masing, baik dari segi bentuk, warna, dan ketahanannya. Dengan adanya persaingan tersebut, tidak membuat popularitas Tupperware menurun di kalangan masyarakat. Hal inilah yang menarik penulis untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan Tupperware. Tujuannya dari jurnal ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pendapat konsumen mengenai kualitas produk, harga, promosi, dan desain produk pada Tupperware. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat loyalitas konsumen pada Tupperware. Yang ketiga, untuk membuktikan Kita tunggu lagi ya, Kusnunnya. Ya, lanjut Kusnun, nggak apa-apa. Putus-putus nggak apa-apa, dilanjutkan lagi. Iya, nggak apa-apa. Tujuannya tadi saya ulangi, untuk mengetahui pendapat konsumen mengenai kualitas produk, harga, promosi, dan desain produk pada Tupperware. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat loyalitas konsumen pada Tupperware. Yang ketiga, untuk membuktikan pengaruh faktor-faktor kualitas produk, harga, promosi, dan desain produk terhadap loyalitas konsumen Tupperware. Selanjutnya, metode penelitian. Tipe penelitian ini adalah explanatory atau menjelaskan hubungan antara variabel X dan Y. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada di Universitas Diponegoro yang menjadi pelanggan Tupperware. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling atau teknik pengambilan sampel. Skala pengukuran yang digunakan yaitu skala Likert atau skala untuk mengukur sikap dan pendapat, teknik pengumpulan data, metode dokumentasi, kuesioner, metode kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam analisis data adalah analisis regresi linear. Hasilnya di situ ada tabel 1, di mana didapatkan koefisien determinasi antara kualitas produk terhadap loyalitas sebesar 35,3%. Ini berarti bahwa sebesar 35,3% variasi atau perubahan yang terjadi pada variabel loyalitas konsumen bisa dijelaskan oleh kualitas produk. Selanjutnya ada harga.
berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Koefisien determinasi antara harga terhadap loyalitas sebesar 72,9%. Ini berarti bahwa sebesar 72,9% variasi atau perubahan yang terjadi pada variabel loyalitas konsumen bisa dijelaskan oleh harga. Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Hasil uji determinasi antara promosi terhadap loyalitas sebesar 32,4%. Ini berarti bahwa sebesar 32,4% variasi atau perubahan yang terjadi pada variabel loyalitas konsumen bisa dijelaskan oleh promosi. Desain berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Hasil uji determinasi antara desain terhadap loyalitas 17,8%. Ini berarti 17,8% variasi atau perubahan yang terjadi pada variabel loyalitas konsumen dipengaruhi oleh desain. Terus selanjutnya ada kualitas produk, harga, promosi, dan desain berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Hasil uji determinasi antara kualitas produk, harga, promosi, dan desain terhadap loyalitas sebesar 85,4%. Ini berarti 85,4% variasi atau perubahan yang terjadi pada variabel loyalitas konsumen dipengaruhi oleh kualitas produk, harga, promosi, dan desain. Kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen adalah harga. Walaupun harga Tupperware sangat tinggi, tidak membuat konsumen untuk berpindah ke merek lainnya. Karena dengan harga yang sangat tinggi tersebut, konsumen mendapatkan kualitas yang baik dan manfaat dari produk Tupperware seperti yang konsumen harapkan. Produk Tupperware dapat menjalankan fungsinya untuk kegiatan sehari-hari. Produk yang diberikan sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan, memiliki keawetan dan daya tahan yang bagus, serta memiliki sangat banyak keistimewaan. Tupperware memiliki desain yang menarik dari segi bentuk dan warna, sehingga dapat menarik loyalitas konsumen. Selain dengan kualitas dan desain yang baik, media promosi yang digunakan oleh Tupperware bervariasi dan memiliki daya tarik promosi yang menarik. Pesan yang disampaikan jelas dan lengkap, serta frekuensi kegiatan promosi yang dilakukan juga sering. Sekian dan terima kasih dari pemaparan presentasi ini. Mungkin ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ini mengenai produk Tupperware. Banyak parameter yang dilihat ya di sini. Tidak hanya desain, tapi harga, promosi, dan lain-lain tadi banyak ya di situ. Dan yang paling tinggi tadi harga ya, walaupun harganya bisa termasuk mahal ya, tapi tetap loyalitas konsumen. Nah, di sana kan kemarin ada di materi saya itu salah satu nilai pelanggan itu kan ada branding dari sebuah produk. Nah, karena branding Tupperware ini sudah sangat dikenal dari desain, kemudian keawetan, awet itu juga termasuk salah satu hal yang dicari oleh konsumen ya dalam membeli produk ataupun jasa, dan juga pelayanannya juga Tupperware bagus di sini. Jika ada komplain juga kadang-kadang dia tetap menerima gitu ya Husnun ya. Di sini yang paling tinggi kan yang bisa dilihat ini harga dan juga desain dari produknya. Nah, teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan? Di sini banyak loh di sini pengaruh-pengaruhnya tadi, tidak hanya tadi kan kalau bus dilihat dari pelayanannya aja, tapi kalau di sini produk ini banyak ini. Dari produknya, dari harganya, dari promosi, dari desain, kemudian kualitasnya, harga, promosi, desain, dan loyalitas di sini. Ada yang mau ditanyakan atau ada saran atau ada sanggahan teman-teman di sini? Tidak ada? Belum ada, Bu. Belum ada?
Belum ada, Bu. Paham ya? Di sini contoh dari branding produk, di mana Tupperware itu cukup, walaupun mahal tapi tetap diterima oleh konsumen gitu. Berarti cukup ya Husnun ya, tidak ada yang ditanyakan lagi sama teman-temannya. Silahkan ditutup untuk presentasinya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan jaringan yang mungkin agak buruk. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman yang lain, ada yang mau lagi presentasi atau saya tunjuk? Saya, Bu. Oke, Bagas, silahkan. Untuk PPT-nya udah kelihatan? Sudah Sudah, kelihatan. Ya, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan membahas tentang jurnal penelitian berupa pengaruh nilai, kualitas, pengalaman pelanggan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Studi kasusnya di Giant Supermarket di Sawo Wajar, Kota Malang. Nah, untuk agenda pada presentasi kali ini ada perkenalan, latar belakang, tujuan metode, hasil, dan terakhir kesimpulan. Nah, yang pertama, untuk jurnal, yaitu jurnal bisnis dan manajemen di volume nomor 4 dan nomor 2, dipublish di bulan Juni 2017 di halaman 129 hingga 141. Untuk penelitinya yaitu Timotius Hendra, Ahmad Helmi Jawahir, dan Atim Jazuli pada Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Masuk ke latar belakang, jadi jurnal penelitian ini membahas industri retail. Nah, untuk industri retail di sini diambil studi kasus di Giant Supermarket Sawo Wajar, Kota Malang. Nah, jurnal ini juga membahas keterkaitan antara jumlah pengunjung dan kepuasan loyalitas pelanggan terhadap nilai kualitas pelayanan dan pengalaman pelanggan. Nah, untuk hipotesisnya bahwa nilai kualitas pelayanan dan pengalaman pelanggan akan mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, untuk datanya di sini ada di latar belakang itu pendukungnya ada PDB menurut lapangan usaha tahun 2012 dan 2014, jumlah tenaga kerja berdasarkan industri usaha, dan progres bisnis retail. Nah, untuk selanjutnya yaitu ini untuk lampiran datanya. Jumlah pelanggan di Giant Supermarket Sawo Wajar Kota Malang untuk tahun 2012 hingga 2014. Untuk PDB menurut lapangan usaha, untuk industri retail itu terletak di urutan nomor 6 dari 9, dan untuk jumlah tenaga kerja itu industri retail berada di urutan 6 dari 10. Selanjutnya ke tujuan. Jurnal ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengaruh nilai itu dan kualitas layanan serta pengalaman pelanggan berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui mediasi kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, maksudnya mediasi itu seperti ini. Jadi di bawah itu ada hipotesis, ada 10. Jadi apakah nilai, kualitas, dan layanan itu berpengaruh ke
kepuasan, dan loyalitas. Nah, untuk nilai kualitas dan pengalaman itu terhadap loyalitas dimediasi oleh kepuasan. Jadi nilai itu diarahkan ke kepuasan, kualitas diarahkan ke kepuasan, dan pengalaman diarahkan ke kepuasan, dan kepuasan itu menjadi mediasi ke loyalitas. Dan untuk nilai kualitas dan pengalaman itu juga langsung bisa ke loyalitas. Jadi ada 10 hipotesis. Nah, untuk metodenya menggunakan explanatory research dengan survei populasinya 120 pelanggan dengan samplingnya itu purposif. Sampling ini dengan kriteria tertentu didukung dengan analisis PLS atau partial least square dan struktur equation modeling. Selanjutnya ada hasil. Nah, untuk yang pertama itu melewati tahap uji validitas konvergen. Nah, di sini karena metodenya yaitu explanatory research, maka dibutuhkan hasil lebih dari 0,6 nilai loading factor. Nah, untuk uji validitas konvergen itu di sini semua variabel itu valid karena nilai loading factor-nya melebihi 0,6. Untuk yang kedua itu uji validitas diskriminan yang akan diteliti itu hasil dari item cross loading-nya. Jadi cross loading ini dibandingkan dengan item yang lain. Nah, untuk datanya seperti ini. Jadi di samping itu yang paling ujung kanan atas ada nilai pengalaman pengguna. Jadi pengalaman pengguna itu lebih besar nilainya dibandingkan dengan kepuasan, kualitas, loyalitas, dan nilai. Begitu juga seterusnya. Jadi variabel itu terhadap variabel lain nilainya lebih tinggi. Nah, untuk yang ketiga itu uji reliabilitas. Ditentukan dengan nilai Cronbach alpha dan composite reliability di atas 0,6. Nah, untuk uji reliabilitas ini semua variabel reliabilitas karena nilai komposit sama Cronbach-nya di atas 0,6. Nah, untuk selanjutnya masuk ke perhitungan struktural. Nah, di sini dihitung goodness fit of modelnya. Jadi di sini memiliki hasil 0,852. Maksudnya goodness of its model itu jadi kepuasan dan loyalitas itu dipengaruhi oleh nilai, pengalaman, dan satu lagi itu kualitas itu sebesar 0,852 itu atau 85,2%. Jadi selain 3 variabel itu, sisanya yang 14 sampai 15% itu ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Yang kelima yaitu uji hipotesis dengan metode langsung. Jadi uji hipotesis di sini yang langsung 7 semua ini signifikan. Jadi semua itu hipotesisnya diterima. Yang tidak langsung ini 1 tidak signifikan dan 2 signifikan. Yang tidak signifikan itu pengalaman pelanggan terhadap mediasi kepuasan berdampak kepada loyalitas. Jadi itu tidak signifikan. Untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Jadi yang pertama itu dapat disimpulkan peningkatan pengalaman pelanggan mampu meningkatkan faktor kepuasan dan loyalitas. Yang kedua, pengalaman pelanggan tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui mediasi kepuasan pelanggan. Nah, ini yang kedua kesimpulan dari
hipotesis yang 10 yang tidak signifikan itu. Yang terakhir, peningkatan nilai kualitas layanan pengalaman pelanggan mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi balik lagi ke hipotesis. Nah, seperti ini. Yang tidak signifikan itu yang bawah pengalaman pelanggan terhadap mediasi kepuasan berdasarkan untuk loyalitas. Jadi itu tidak signifikan. Untuk nilai kualitas layanan dan pengalaman terhadap loyalitas itu signifikan, juga terhadap kepuasan itu signifikan, dan nilai terhadap mediasi kepuasan maupun kualitas terhadap mediasi kepuasan untuk loyalitas itu signifikan. Nah, untuk hasil kesimpulan seperti itu, dan terima kasih. Ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan. Ini studi kasusnya di Giant Malang. Iya. Ya. Nah, di sini banyak parameter yang dilihat ya. Nilai kualitas pelayanan, pengalaman pelanggan. Nah, itu dilihat, diteliti oleh peneliti, ternyata yang tidak signifikan adalah pengalaman pelanggan di sini. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak di sini, teman-teman? Halo. Atau sudah cukup jelas juga, Wahyudi? Sudah sangat jelas, Bu. Sudah, Bu, jelas, Bu. Sudah sangat jelas. Oke. Kalau di sini sih saya mau ditanyakan sedikit aja. Bagas, pengalaman pelanggan di sini itu yang dilihat pengalaman pelanggan dalam hal apa ya di supermarket Giant gitu. Kenapa dimasukkan di jurnal tersebut, dijelaskan nggak kenapa pengalaman pelanggan di sini itu dimasukkan ke parameter penelitian gitu. Oh ya Bu, Dimana untuk akhirnya kan tidak signifikan ya. variabel pelanggan itu dan variabel-variabel lainnya tidak dijelaskan. Untuk pelanggan itu melakukan seperti apa. Jadi hanya variabelnya saja yang diteliti gitu. Jadi dia hanya menjelaskan poin-poinnya tadi itu saja ya, tapi tidak menjelaskan kenapa sih kok pengalaman pelanggan itu juga dimasukkan gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, ditutup aja, Bagas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Sekar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada variabel tambahan lagi ya, pengalaman pelanggan di Giant Malang di sini penelitiannya. Siapa yang mau presentasi lagi? Halo, halo. Saya, Bu. Oke, Yuli Ratnawati silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil jurnal dari program studi ilmu manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Islam Bandung terkait survei responden mengenai kepuasan dan kepercayaan pelanggan di salah satu salon Strawberry di Jalan Sudirman nomor 629 di Bandung. Kita mulai ke latar belakang. Jadi di latar belakang ini masyarakat
sadar bahwa pentingnya dalam menjaga diri dan merawat diri. Menjaga penampilan menjadi hal yang penting agar kita nyaman dan menarik dipandang orang. Bahkan tak ayal banyak sekali orang yang rela mengeluarkan jumlah uang yang begitu besar hanya untuk merawat diri serta kepuasan diri. Oleh sebab itu, jasa pelayanan terhadap perawatan diri mulai berkembang pesat karena besarnya kebutuhan masyarakat pada perawatan diri. Nah, si Strawberry Salon di Jalan Sudirman, Kota Bandung ini merupakan salon yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat Bandung. Jadi orang Bandung tuh udah mengenal banget sama salon ini. Jasa yang diberikan oleh Strawberry ini meliputi perawatan rambut, mulai dari perawatan rambut, selam alis, terus thinner gigi, terus ada make up dan hairdo, dan menyediakan juga jasa kursus di situ. Nah, semua perawatan yang ditawarkan juga dikerjakan oleh tenaga kerja yang udah profesional. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui penerapan salon dalam memenuhi kepuasan dan membangun kepercayaan pelanggan yang berefek pada loyalitas pelanggan itu sendiri. Nah, lalu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepuasan dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan di salon Strawberry. Metode dalam proses penilaian pelanggan ini melalui survei dengan hasil nanti ditentukan oleh koefisien korelasi, koefisien determinasi, R-square, dan pengujian hipotesis menggunakan uji parsial uji T. Indikator dari kepuasan yang digunakan dalam penelitian ini ada jasa berkualitas, memberikan sistem penanganan komplain secara efektif, memberikan jasa pelayanan yang memuaskan, memberikan banyak promo untuk memanjakan para pelanggan, dan memberikan kemudahan dalam mendapatkan produk. Responden yang diberikan pada 95 responden di umur kurang dari 19 tahun sebanyak 20 orang dengan persentase sebesar 21,05%. Ini maksudnya di usia kurang dari 19 tahun itu mereka mendatangi salon tersebut. Responden yang kedua, sekitar umur 20-25 tahun sebanyak 35 orang dengan persentase sebesar 36,84%. Dan responden yang berumur antara 26 sampai 30 tahun sebanyak 30 orang dengan persentase sebesar 31,57%. Dan yang terakhir, responden berumur di atas 30 tahun sebanyak 10 orang dengan persentase sebesar 10,52%. Jadi kesimpulan dari responden yang diberikan, responden yang berumur antara 26 sampai 30 tahun itu lebih besar, senilai 36,84%. Nah, hal tersebut dikarenakan konsumen pada umur antara 20 sampai 25 tahun lebih matang dan membutuhkan perawatan yang lebih menarik. Oleh karena itu, responden berumur antara 20 sampai 25 lebih tinggi dibandingkan dengan usia yang lainnya. Nah, hasil yang diperoleh melalui penelitian ini kita lihat di R-square-nya senilai 0,533 atau 53,3% yang diperoleh. Artinya loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh variabel kepuasan dan kepercayaan pelanggan sebesar 53,3%. Sedangkan sisanya 41,7% yang dipengaruhi oleh faktor dan variabel lainnya yang tidak diteliti oleh peneliti saat ini. Hasil tabel yang kedua, nilai uji T variabel kepuasan pelanggan didapatkan hasil sebesar 9,806. Dengan demikian, T hitung itu hasilnya lebih besar dibandingkan T tabel karena 9,806 lebih besar dibandingkan nilai T tabelnya, yaitu 1,986 dengan probabilitas 0,00 lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka dari itu H0 ditolak dan A-nya diterima. Kesimpulan yang didapatkan, penerapan responden dalam kepuasan pelanggan yang dilakukan salon Strawberry ini dikatakan cukup, namun masih terdapat masalah dalam pelayanan yang kurang memuaskan dari pelanggan. Nah, sedangkan mengenai kepercayaan pelanggan, responden mengenai kepercayaan pelanggan pada salon tersebut berada dalam kategori cukup, karena pelanggan percaya pada pelayanan yang diberikan oleh salon Strawberry. Dan tanggapan responden mengenai loyalitas pelanggan responden mengenai salon tersebut dengan indikator melakukan pembelian ulang, penggunaan jasa lain, dan merekomendasikan jasa kepada orang lain yang berada dalam kategori cukup tersebut.
Kesimpulan yang kedua, berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil uji tes secara simultan, terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan dan tingkat pengaruh yang cukup kuat dan positif. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ini kasusnya di salon ya, di salon di Bandung. Strawberry Salon yang sudah cukup terkenal di Bandung. Dan kaula-kaula muda, tidak hanya muda sih, tadi ada umur di bawah 19 tahun juga ternyata yang sudah ke salon gitu. Iya. Sampai umur 30 tahun ke atas. Nah, Iya. di sini respondennya. Ternyata di sini dikatakan cukup ya, Yuli ya? Cukup Jadi puas. Ya. Cukup, bukan puas tapi cukup ya. Hal ini berarti gimana? Berarti ada kekurangannya, yaitu di apa namanya? Di bagian pelayanannya. Pelayanannya Mungkin di sini dari segi sisi beberapa karyawan yang pelayanannya itu kurang baik. beberapa ya, tidak semua ya di sini. Mungkin Ya. ada beberapa yang tidak ramah, karena kan kalau di salon sih biasanya seharusnya ramah, lembut, dan yang jelas sih tidak cuek ya, tidak jutek ke pelanggan atau ke responden, sehingga bisa pelanggan pun puas. Mungkin ada sifat-sifat si pekerja yang menyebabkan di sini pelanggannya yang hanya cukup puas saja. Kalau di sini sih hasil penelitinya hanya cukup puas, tidak puas di sini berarti. Iya. Tuh. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman di sini? Berarti apa yang didapatkan dari jurnal Yuli? Karena hasilnya di sini kan tidak puas ya, malah cukup puas. Jadi itu ya yang didapatkan, berarti kurangnya pelayanan dari pekerja sehingga tergantung kepada loyalitas dari konsumen. Padahal di sini strawberry, atau mereka merasa strawberry salon ini sudah cukup dikenal sehingga pelanggan akan datang terus. Nah, makanya di sini mereka kurang perhatian terhadap pelayanannya. Ya, sisi pelayanannya. Gitu. Ya. Jadi di sini kan hanya cukup puas ya, bukan puas di situ. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ya. Berarti di sini yang diambil kesimpulannya dari jurnal Yuli seperti itu. Karena hasilnya hanya cukup puas. Beda dengan yang 3 jurnal sebelumnya. Gitu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silahkan ditutup aja, Yuli. Sekian persentase dari saya. Salah hilafnya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, siapa lagi yang mau presentasi di sini? Erikson? Ya, Bu. Presentasi ya? Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, silahkan. Apa udah kelihatan, Bu? Sudah kelihatan. Saya mulai. Sudah kelihatan. Selamat pagi semuanya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya menganalisis untuk analisis pengaruh kualitas layanan dan nilai pelanggan terhadap citra merek dan meningkatkan minat mereferensikan. Studi kasusnya pada rawat inap RSUD Ungaran yang peneliti Nurul Hidayati, Heris Susianto, Juhada
Sufia. Latar belakang. Kualitas layanan berpengaruh terhadap citra perusahaan yang berarti jika perusahaan mempunyai kualitas layanan yang baik, maka akan baik pula citra perusahaan. Nilai pelanggan adalah dorongan kuat bagi konsumen untuk merepresikan konsumen mempunyai peluang untuk melakukan word of mouth terhadap kepuasan atas penggunaan dan pengalaman atas produk jasa yang telah digunakan. Tujuannya melakukan penelitian itu agar mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap citra merek pada ruang inap RSUD. Yang kedua, menganalisis pengaruh nilai pelanggan terhadap citra merek pada rawat inap. Yang ketiga, menganalisis pengaruh kualitas layanan inti terhadap minat merepresikan. Metode penelitian ini yaitu SEM atau Structural Equation Model. Dengan menggunakan program EMOS 23. Structural Equation Model ini adalah suatu teknik modeling statistik yang bersifat sangat cross-sectional, linear, dan maaf Bu, jaringan saya nge-lag. Ya, Bapak silakan dilanjutkan. Ya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa semua konstruksi yang digunakan untuk membentuk sebuah model penelitian pada proses analisis faktor konfirmatori telah memenuhi kriteria goodness of fit yang telah ditetapkan. Secara full model dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,185. Hasil tersebut menunjukkan diterimanya hipotesis 0 atau H0 atau model ini dapat diterima. Hasil perhitungan indeks lainnya seperti RMSCA 0,032, GFI 0,856, AGFI 0,811, TLI 0,984, CFI 0,987, dan CMIN atau DF 1,099 berada pada tingkat rentang nilai yang diharapkan. Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa nilai CR pada hubungan kualitas layanan inti dengan citra merek sebesar 2,9 dengan 0,037 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 ditolak dan menerima hipotesis alternatif. Oleh karena itu, kualitas layanan inti secara keseluruhan berpengaruh positif terhadap citra merek. Dengan demikian, hipotesis 1 terbukti. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penelitian ini yaitu peningkatan minat mereferensikan dapat terjadi melalui kualitas layanan inti, di mana kualitas layanan inti yang profesional mampu memberikan citra yang baik kepada pelanggan sehingga akan memberikan dampak pada tinggi minat mereferensikan. Yang kedua, peningkatan minat mereferensikan dapat terjadi melalui kualitas layanan periferal, di mana kualitas layanan periferal yang baik mampu memberikan citra yang baik untuk pelanggan sehingga akan memberikan dampak pada tingginya minat mereferensikan. Yang ketiga, peningkatan minat mereferensikan dapat terjadi melalui nilai pelanggan, di mana nilai pelanggan yang positif mampu memberikan citra yang positif kepada pelanggan sehingga akan memberikan dampak pada tingginya minat mereferensikan. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran atau sanggahan, saya persilakan. Silakan teman-teman.
Lemes semua ya pada puasa ya. Atau enggak ada di sini yang mau ditanyakan mengenai yang dijelaskan oleh Erikson, jurnal yang Tidak diperoleh. ada, Bu. Hah? Enggak ada, Bekti? Enggak ada ya. Kalau di sini yang dilihat hanya kualitas layanannya aja ke RSUD Ungaran di sini. Ya di sini tidak cukup banyak yang didiskusikan ya. Karena yang dilihat kualitas layanan terhadap nilai pelanggan ya tadi. Gitu Erikson. Iya, Bu. Kalau teman-teman tidak ada, sudah cukup. Ditutup aja Erikson presentasinya. Ya. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata atau salah guna kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Selanjutnya siapa? Erikson sudah. Saya, Bu. Oke, Bekti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pencarian jurnal saya tentang tanggapan pelanggan. Kok bisa? Coba ditutup dulu, terus di share screen lagi. Jadi bisa. Coba ditutup dulu, Bekti. Tutup dulu, terus di share screen lagi, coba. Ini pakai laptop ya, bukan pakai handphone kan? Ya, coba lagi. Jurnal yang saya pilih adalah analisis nilai pelanggan terhadap kepuasan dan loyalitas studi kasus pada BMT Cengkareng, Customer Value Analysis to Satisfaction and Loyalty, Case Study of BMT Cengkareng, disusun oleh Syafiruddin Hasan, Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Lagi. Ini sih. Berarti kayak tadi aja, Bekti. Tidak di slideshow. Oh ya. Ya. Nah, kayak gini aja coba. Slideshow-nya di Tanda silangnya ditutup. Nah. latar belakangnya yaitu
Lembaga BMT merupakan entitas keuangan mikro syariah dan banyak di antara berbadan hukum koperasi yang terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, lahir di berbagai daerah di Indonesia. Prinsip operasional BMT tidak sama dengan lembaga keuangan konvensional, karena BMT beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Nasabah BMT atau yang sering disebut mitra sangat berpengaruh terhadap proses kerja BMT. Model konseptual terhadap variabel nilai pelanggan tidak hanya mengacu pada dimensi nilai pelayanan, selain terdapat dimensi nilai produk, nilai personalia, dan nilai citra, tetapi Nge-lag ya, Bukti ya. Oke, Bukti. maaf Bu, sinyalnya Iya, sepertinya. lanjut aja. Ya, dilanjutkan. Pemberian nilai yang optimal kepada mitra diharapkan akan meningkatkan kepuasan dan kesetiaan kepada BMT. Kepuasan yang tinggi atau kesenangan cenderung akan menyebabkan pelanggan berperilaku positif, terjadinya kelekatan emosional terhadap merek, dan juga preferensi rasional sehingga hasilnya adalah kesetiaan atau loyalitas pelanggan yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh nilai pelanggan BMT CSM terhadap tingkat kepuasan adequate dan dessert nasabah BMT CSM. Yang kedua, mengetahui pengaruh tingkat kepuasan adequate dan dessert nasabah BMT CSM terhadap tingkat loyalitas kepada BMT CSM. Yang ketiga, mengetahui hubungan langsung nilai pelanggan dengan loyalitas nasabah BMT CSM. Metode proses penilaian pelanggan, penelitian ini menggunakan desain casual reset, yaitu untuk mengetahui apakah suatu variabel menyebabkan atau menentukan nilai variabel lainnya yang dibatasi pada analisis pengaruh nilai pelanggan dan kepuasan terhadap loyalitas nasabah BMT CSM. Objek penelitiannya yaitu BMT CSM. Untuk menjawab hipotesis, digunakan teknik analisis struktural equation model. Tahapan analisisnya yaitu variabel eksogen, yaitu variabel yang secara bebas berpengaruh terhadap variabel endogen dalam suatu model. Dalam penelitian ini, variabel eksogennya yaitu nilai pelanggan. Lalu variabel endogen, variabel yang dipengaruhi oleh variabel eksogen dan merupakan variabel antara. Dalam penelitian ini, yaitu loyalitas dan kepuasan. Selanjutnya, variabel teramati atau indikator, yaitu variabel yang dapat diukur secara langsung. Dalam penelitian ini, yaitu N1 sampai N5, P1 sampai P20, L1 sampai L5. Hasilnya, uji nilai T. Pada diagram ditunjukkan bahwa seluruh indikator mempunyai nilai signifikan terhadap variabel latennya, tetapi P1, P2, dan L1 tidak terdapat nilai T hitung karena salah satu pengukuran tidak ditetapkan nilai loading sama dengan 1. Model yang kurang fit bisa menyebabkan penelitian ini menjadi tidak berarti karena salah satu tujuan dari analisis SEM adalah menentukan model yang fit atau baik dalam permodelan struktural maupun model measurement. Oleh karena itu, untuk model yang tidak fit, diperlukan beberapa modifikasi indeks untuk menjawab pertanyaan mengenai parameter mana yang ditambahkan pada model hingga menghasilkan model yang fit. Dengan melihat output yang di diagram dan ditunjukkan dengan tabel 4, maka dapat dianalisis sebagai berikut. Tabel di atas menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara nilai pelanggan terhadap kepuasan dessert.
Ini dapat dilihat dari koefisien pengaruh sebesar 0,30 dan T hitung sebesar 3,02 yang lebih besar dari T tabel yang sebesar 1,69. Artinya, semakin tinggi nilai pelanggan, maka akan meningkatkan kepuasan dessert BMT, mitra BMT CSM. Lalu hasil analisis ini terhadap hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis H1A dapat diterima, memberikan nilai pelanggan yang tinggi oleh PMT CSM kepada mitranya, akan harapan akan kepuasan yang tinggi pula. Selanjutnya, nilai pelanggan terhadap kepuasan adequate. Pengaruh nilai pelanggan terhadap kepuasan adequate menunjukkan arah positif dan signifikan. Hasil analisis ini terhadap hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis H1B dapat diterima. Kepuasan dessert terhadap loyalitas. Kepuasan dessert mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap loyalitas. Hasil analisis ini terhadap hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis H2A tidak dapat diterima. Selanjutnya, kepuasan adequate terhadap loyalitas. Pengaruh kepuasan adequate terhadap kepuasan adequate terhadap loyalitas. Pengaruh kepuasan adequate terhadap loyalitas menunjukkan hasil positif dan signifikan. Hasil analisis ini terhadap hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis H2B dapat diterima. Nilai pelanggan terhadap loyalitas. Tabel 4 menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan antara nilai pelanggan terhadap loyalitas. Semakin tinggi persepsi mitra BMT CSM terhadap atribut nilai pelanggan yang diterima, maka akan semakin tinggi loyalitas. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, nilai pelanggan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepuasan dessert, yang berarti perusahaan yang memiliki nilai pelanggan yang tinggi. Berarti BMT CSM memiliki kepuasan dessert yang tinggi akan meningkatkan harapan kepuasan yang tinggi pula. Yang kedua, nilai pelanggan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepuasan adequate. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jika persepsi nilai pelanggan yang diterima oleh mitra BMT CSM meningkat, maka kepuasan mitra juga meningkat. Kepuasan dessert mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap loyalitas, bahwa apabila mitra memiliki persepsi kepuasan yang diharapkan yang lebih tinggi, maka cenderung lebih rendah pada loyalitas mitra atau nasabah. Yang keempat, pengaruh kepuasan terhadap loyalitas menunjukkan hasil positif dan signifikan. Dengan demikian, semakin tinggi kepuasan adequate yang diterima oleh mitra BMT CSM, maka akan meningkatkan loyalitas yang tinggi pula oleh mitra. Rata-rata kepuasan dessert dan adequate masing-masing menunjukkan nilai 4,25 dan 4,23. Yang terakhir, hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan antara nilai pelanggan terhadap loyalitas. Hasil tersebut tidak dapat diinterpretasikan lebih lanjut karena memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Atau ada saran? Atau hasil dari Husnun ini seperti apa yang didapatkan dari teman-teman? Bagaimana? Udah lemes semua ya? Masih belum ada, Bu. Pak Yudi. Belum ada? Yang lain juga belum ada? Belum, Jadi Bu. saya belum dengar suara Putu. Putu di sini ada nggak? Ada, Bu. Ada. Gimana ini hasilnya, Bekti, jurnalnya? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Kelvin. Di sini ada?
Belum, Bu. Belum. Arnen? Belum, Bu. Belum juga. Nadia? Belum, Bu. Semuanya belum. Oke. Kompak ya. Kompak. Ya, kita lihat di kesimpulannya. Bekti, coba kita lihat di Satu suara, kesimpulan. Bu. Gimana? Satu suara. Oh, minim suara. Ya, di sini kita lihat ya. Ternyata nilai pelanggan terhadap loyalitas itu tidak signifikan di sini. Hasil yang didapatkan dari Bekti. Ya, yang tidak signifikan itu adalah nilai pelanggan terhadap loyalitas. Kemudian di sini juga kepuasan dan loyalitas. Di sini juga pengaruhnya negatif dan signifikan. Ini berarti kan timbal balik ya, di mana persepsi kepuasan yang diharapkan yang lebih tinggi cenderung lebih rendah pada loyalitas. Berarti di sini loyalitas pelanggan BMT ini kurang ya di BMT apa nih tadi ya? BMT berarti BMT itu kurangnya di pelayanan bagus ya, Husnun di sini, tetapi loyalitas dari konsumennya yang kurang. Tidak ada pengaruh ya di sini. Di sini tidak signifikan malah. Kenapa coba di sini? Karena BMT itu tidak semua pelanggan kembali. Karena kan BMT itu berbeda ya dengan bank konvensional maupun bank syariah. Jadi sekalinya pelanggan ke sana tidak membuat pelanggan ingin kembali ya kalau di sini dilihat dari hasil jurnalnya, karena loyalitasnya di sini kurang. Di BMT mana ini, Bekti? Studi kasusnya? Cengkareng, Bu. Cengkareng, ya di BMT Cengkareng. Gitu ya. Berarti beda-beda kasus, beda-beda hasil mengenai nilai pelanggan maupun loyalitasnya. Nah, tadi beberapa jurnal sebelumnya tadi ada yang cukup puas di Strawberry Salon, ada yang puas di branding produk tadi Tupperware walaupun mahal tapi konsumennya tetap punya loyalitas, tetap membeli terus gitu ya. Jadi tergantung terhadap tadi branding, kemudian harga, kemudian promosi maupun pelayanan dari tempat. Tadi kan beda-beda ya, ada yang di Giant, ada yang di BMT, ada yang di Strawberry Salon, ada yang di Bus Efisiensi, kemudian tadi ada di Tupperware. Itu tadi beda-beda ya hasil jurnalnya. Kalau tidak ada pertanyaan di sini, Bekti silahkan ditutup dulu presentasinya. Terima kasih kepada Ibu Sekar atas tambahan dan penjelasannya, dan teman-teman yang sudah memperhatikan. Mohon maaf apabila saya presentasi masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa di sini? Saya, Bu. Oke, Nadia silahkan. Tapi saya presentasinya pakai punyanya Bekti nanti, Bu. Pakai punyanya? Maksudnya satu laptop sama Bekti. Oh ya, oke. Presentasinya. Gak apa-apa, gak apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil dari jurnal, yaitu loyalitas pelanggan dan kualitas pelayanan pada pelanggan jasa transportasi online, yang disusun oleh Hari Irfan Tarigan, Yulinda S. Manurung, dan Winida Marpaung dari Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia. Baiklah, latar belakangnya. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kaitannya dengan kehidupan manusia, transportasi memiliki peranan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan seseorang, baik dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, politik, pertahanan, dan keamanan. Loyalitas pelanggan menurut Oliver dalam Huriati 2005 adalah memegang komitmen untuk membeli kembali produk atau layanan yang disukai secara konsisten di masa depan, meskipun ada pengaruh situasional dan upaya pemasaran yang berpotensi menyebabkan peralihan perilaku. Kualitas pelayanan adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima atau peroleh dalam Parasuraman oleh Lupio Yadi 2001. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara harga kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, dia menggunakan metode kuantitatif. Yang pertama itu ada populasi. Populasinya siswa SMU Metodis 1 Medan kelas 10 dan kelas 11 yang berjumlah 276 siswa. Kemudian sampelnya yang 152. Terus variabel penelitian dan pengukuran, definisi operasional loyalitas pelanggan, pengembangan alat ukur variabel, definisi operasional kualitas pelayanan, dan validitas serta reliabilitas alat ukur. Nah, hasil penelitiannya sendiri, yang pertama itu deskripsi data penelitian. Yang pertama, skor variabel loyalitas pelanggan. Di situ didapatkan MEAN sebesar 76,5 dan standar defisiasinya 12,647 pada data empiriknya. Sedangkan pada hipotetiknya didapatkan MEAN sebesar 70 dan standar defisiasinya 14. Selanjutnya yaitu skor kualitas pelayanan. Pada data empirik didapatkan MEAN sebesar 75,32, standar defisiasinya 8,742. Sedangkan pada data hipotetiknya di situ MEAN-nya didapat sebesar 65 dan standar defisiasinya 13. Yang kedua, untuk hasil uji asumsi, yang pertama itu ada uji normalitas sebaran. Uji normalitas yang dilakukan terhadap variabel keputusan pembeli diperoleh koefisien KS dikurang Z sama dengan 1,121 dengan SIK sebesar 0,162 untuk uji dua arah dan SIK sebesar 0,081 untuk uji satu arahnya. Kemudian P-nya di sini lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa data pada variabel keputusan loyalitas pelanggan sebaran atau berdistribusi normal. Uji normalitas pada variabel kualitas pelayanan diperoleh koefisien KS dikurang Z sama dengan
1,151 dengan SIK sebesar 0,141 untuk uji dua arahnya dan SIK sebesar 0,0705 untuk uji satu arahnya dengan P lebih besar dari 0,05, yang berarti di sini bahwa data pada variabel kualitas pelayanan memiliki sebaran atau berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk uji linearitas hubungannya di sini didapatkan F sebesar 113,401. Selanjutnya, untuk hasil uji hipotesis di situ, pada tabel korelasi antara harga diri dengan keputusan membeli, didapatkan koefisien korelasinya itu sebesar 0,643. Selanjutnya pada tabel summary sumbangan efektif didapatkan R-nya sebesar 0,643. Kesimpulan yang didapat pada penelitian ini, yang pertama, ada hubungan positif antara kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan. Transportasi online pada siswa SMU swasta Metodis 1 Medan dengan korelasi produk moment atau R sebesar 0,643 dengan P sebesar 0,00 atau P kurang dari 0,05, artinya semakin baik kualitas pelayanan yang diterima oleh siswa, maka loyalitas terhadap transportasi online semakin tinggi. Sebaliknya, semakin buruk kualitas pelayanan yang diterima oleh siswa, maka loyalitas terhadap transportasi online juga semakin rendah. Yang kedua, mean dari efikasi diri pada subjek penelitian siswa SMU swasta Metodis 1 Medan secara keseluruhan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diterima populasi lebih tinggi daripada populasi pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai mean empirik sebesar 75,32, lebih tinggi dari mean hipotetik yaitu 65. Berdasarkan kategori, maka kualitas pelayanan rendah. Berdasarkan kategori, maka dapat dilihat bahwa terdapat 0 orang atau 0% yang menerima kualitas pelayanan rendah, 97 orang atau 63,81% menerima kualitas pelayanan sedang, dan 55 orang atau 36,18% menerima kualitas pelayanan baik. Yang ketiga, mean loyalitas pelanggan pada subjek penelitian siswa SMU swasta Metodis 1 Medan secara keseluruhan menunjukkan bahwa loyalitas subjek penelitian lebih tinggi daripada populasi pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai mean empirik sebesar 76,55, lebih tinggi dari mean hipotetiknya yaitu 70. Berdasarkan kategori, maka dapat dilihat bahwa terdapat 4 orang subjek atau 3,2% subjek yang memiliki loyalitas rendah, tetapi terdapat 106 orang atau 69,73% memiliki loyalitas sedang, dan 42 orang atau 28% memiliki loyalitas tinggi. Yang terakhir, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumbangan efektif yang diberikan variabel kualitas pelayanan terhadap variabel loyalitas pelanggan adalah sebesar 41,3%, selebihnya 58,7% dipengaruhi oleh faktor lain seperti iklan dan citra merek, relationship marketing, dan nilai pelanggan. Sekian pemaparan dari saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada nggak ya yang ingin bertanya? Nggak ada. Coba ya, saya mau bertanya kepada Reziardi. Reziardi ada nggak ya suaranya? Reziardi. Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan nggak sama Nadia? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Bu.
Hemat suara semua ya. Iya. Renaldi. Renaldi. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang Ah. saran? Sepertinya belum, Bu. Oke, Dandung. Dandung ada nggak ya? Ya, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada juga? Belum ada, Bu. Belum ada juga. Wahyudi? Sepertinya jelas, Bu. Seperti Ya, Bu. ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Untuk data ini diambilnya dari apa ya, Bu? Dari wawancara langsung atau Jangan tanya saya, kuesioner gitu, Bu? tanya Nadia. Nadia Oh iya, gimana? salah. Nadia, bagaimana untuk data yang di penelitian ini diambil dari kuesioner atau langsung wawancara gitu? Kalau dari jurnalnya itu datanya diambil secara langsung, yaitu sampelnya itu dari SMU Metodis 1 Medan. Yang ditanyakan pengambilan datanya itu secara langsung menggunakan kuesioner atau wawancara juga atau bagaimana Nadia? Datanya diambil dengan wawancara, Bu. Wawancara aja gitu ya. Iya. Oke, itu dari Wahyudi. Ada lagi yang lain? Kelvin? 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 Apakah ada? Bu. Nah, nggak ada, cukup. Banget, Bu. Oke, cukup banget. Ya, di sini bisa dilihat ya di kesimpulannya ada klaster-klaster jawabannya, di mana ada yang loyalitasnya rendah, sedang maupun tinggi. Dan di sini yang saya lihat itu yang paling tinggi itu kualitas pelayanannya sedang ya di sini paling tinggi iya sedang 97 orang atau 63,81% menerima kualitas pelayanan sedang di sini. Berarti sama mungkin ya dengan yang di Strawberry Salon itu kan juga hasilnya cukup, berarti mereka dalam kualitas pelayanannya itu bisa dibilang masih kurang diperhatikan sehingga loyalitasnya tadi juga berklaster hasilnya karena ini langsung bertanya ya ke konsumen maka hasilnya seperti ini gitu. Hasilnya itu berklaster, tidak semuanya sama merata gitu. Beda-beda ya di sini hasil jurnal yang didapatkan teman-teman sehingga yang didapatkan di sini nilai pelanggan itu tidak hanya positif semua tapi ada yang negatif juga. Ya, di situ kan dapat ya tarik kesimpulan ya dari beberapa jurnal yang sudah kita bahas dari teman-teman. Gitu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi silakan ditutup Nadia. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang siapa lagi di sini? Saya, Bu. Yang mana itu saya? Saya belum lihat siapa. Arnen ya? Oh ya, silakan Ya, Bu. Arnen. Suaranya agak dibesarkan Arnen. Bentar, Bu, bentar. Cek. Udah besar belum, Bu? Suaranya itu kayak ke dalam, nggak keluar. Coba agak kencang sedikit. Bentar, saya login pakai HP saja ya, Bu. Soalnya kalau saya pakai komputer. Ini kencang. Boleh, Oh, boleh. iya. Udah keluar belum, Bu?
Sudah keluar, sudah keluar. Baiklah, saya akan di sini saya akan memaparkan hasil jurnal yang saya peroleh, dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Arnen, dan di sini saya akan memaparkan jurnal yang saya dapatkan, yaitu pengaruh nilai pelanggan kepuasan terhadap loyalitas nasabah tabungan perbankan di Sulawesi Selatan yang diteliti oleh Alinda Palita pada tahun 2007. Di sini latar belakangnya penelitian tentang kepuasan dan loyalitas nasabah perbankan ini dilakukan berbagai bank yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2003. Kondisi perbankan pada masa itu masih belum stabil, antara lain karena bunga reksadana yang lebih menarik dan juga pengaruh-pengaruh lainnya yang diakibatkan oleh krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia. Penilaian tentang kepuasan dan loyalitas nasabah perbankan ini dilakukan di berbagai bank yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2003. Tujuan dalam melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan, dan juga untuk menggambarkan keadaan data bagaimana adanya kemudian akan dianalisa sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian untuk mendapatkan pengetahuan tingkat kinerja pelayanan di perbankan, dan yang terakhir untuk mendapatkan nilai tingkat kepuasan konsumen atas pelayanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Metode yang digunakan dari jurnal diperoleh dari internet merupakan metode deskriptif, di mana metode ini menggambarkan keadaan kondisi dari data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Dari hasil yang diperoleh oleh peneliti dapat dilihat dari tabel indeks Goodness of Fit model penelitian Sulsel. Di sini GFI-nya terdapat 0,87 dan AGFI-nya 0,85, CFI-nya dapat 0,73 dan RMC-nya 0,06. Dan sedikit tambahan untuk data yang diperoleh ini merupakan data indeks yang menggambarkan tingkat kesesuaian model secara keseluruhan yang dihitung dari residual kuadrat dari model yang diprediksi dibandingkan data yang sebenarnya. Berdasarkan kriteria yang ada, maka hasil pengujian terhadap model hipotesis yang diajukan menunjukkan model cukup baik untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Namun demikian, terhadap model penelitian ini juga telah dilakukan berulang kali, yakni dengan metode menghilangkan hubungan yang tidak signifikan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan rata-rata tingkat kepuasan adequate maupun desired untuk nasabah berada di bawah harapan yang diinginkan oleh nasabah, walaupun masih disebut menunjukkan bahwa nasabah tidak puas kepada bank, namun ketidakpuasan itu masih berada di dalam batas-batas toleransi. Yang berikutnya, berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut di atas, maka ada dua bentuk pola hubungan yang dapat terbentuk dari hubungan antara variabel nilai dengan variabel loyal. Hubungan yang pertama adalah hubungan tidak langsung dan signifikan negatif antara variabel nilai pelanggan dengan loyalitas melalui variabel kepuasan sebagai variabel moderator, juga sebagai mediator, dan variabel moderator juga sebagai mediator. Dan hubungan yang kedua adalah adanya hubungan langsung yang signifikan positif antara nilai dengan loyalitas. Berikutnya, hubungan nilai terhadap loyalitas terdapat variabel moderator atau mediator kepuasan, maka besarnya pengaruh total menjadi lebih lemah atau kecil atau kekurangan loyal. Jika dilihat dari hasil perhitungan, nampak bahwa total efek untuk Sulawesi
Sulawesi Selatan adalah 0,21. Faktor yang mempunyai pengaruh terbesar dominan terhadap tingkat kepuasan adequate maupun kepuasan desired adalah variabel profesionalisme staf dalam melaksanakan tugasnya. Sekian dari presentasi, mungkin ada dari tambahan atau pertanyaan dari teman-teman. Dipersilakan. Teman-teman. Saya tanya lagi. Di sini Ayo yang puasa dong, semangat. jadi kelihatan banget ini puasanya siang-siang. Ini yang belum saya panggil kayak tadi Andi Wiranto ya? Andi Wiranto? Andi Wiranto, apakah ada? Hadir, Bu. Hadir? Gimana ini jurnalnya Arnen? Ada yang mau ditanyakan nggak atau ada saran? Yang baru bangun, cuci muka dulu. Hah? Baru bangun? Ya, siapa tahu ada yang baru bangun, cuci muka dulu. Siapa tahu yang habis sahur, terus tidur. Ya. Telat bangun ya. Di sini. Mana tadi? Kok hilang? Yang saya panggil, ya hilang deh. Andi. Oh, nggak ada tadi ya. Langsung hilang. Oke. Siapa lagi ya yang saya panggil? Putu. Hadir, Bu. Nah, hadir. Gimana jurnalnya Arnen? Masih belum ada, Bu. Belum ada ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan ya? Belum Ya, ada. Ayo dong bertanya. Renaldi? Nggak ada juga. Ya, Bu. Ada nggak? Masih sama seperti tadi, Bu. Belum ada. Belum ada. Ini pada baru bangun ya? Dandung. Ini siapa ini? Ya, Bu. Ya. Ada yang mau ditanyakan ke Arnen? Untuk jurnalnya bisa, Bu, bisa dipahami, Bu. Tidak ada pertanyaan, Bu. Oh, bisa dipahami ya. Emang hasilnya gimana, Dandung? Kalau ini siapa ini? 20, 23, 001. Halo. Apakah ada yang di sana? Ya, Bu. Belum ada, Bu. Suaranya lembut banget. Ya. Wahyudi? Ya, Bu. Ada yang ditanyakan ke Arnen? Tidak ada, Bu. Tadi udah nanya soalnya, Bu. Oh ya. Kelvin? Maaf, Bu. Cukup? Nggak ada yang ditanyakan? Enough. Enough. Oke. Arnen, coba kita lihat kesimpulannya. Apa yang kita dapat dari jurnal ini? Kesimpulannya. Oke. Kita lihat ya, di situ rata-rata tingkat kepuasan adequate maupun desired untuk nasabah berada di bawah harapan yang diinginkan oleh nasabah. Walaupun hasil tersebut menunjukkan bahwa nasabah tidak puas kepada bank, namun ketidakpuasan itu masih berada di dalam batas-batas toleransi. Tidak puas di sini terhadap bank. Tadi karena di latar belakangnya menjelaskan bahwa pada zaman itu reksadana sedang booming-boomingnya ya di situ ya Arnen pada tahun 2003. Iya, Bu. Betul, pada tahun 2003 ya, seingat saya. Iya, Bu. 2003. Nah, kemudian selanjutnya di sini konsumen tidak puas karena itu di latar belakangnya sudah dijelaskan bahwa pada masanya reksadana sedang booming. Selanjutnya, di slide selanjutnya. Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut di atas, maka ada dua bentuk pola hubungan yang dapat terbentuk dari hubungan antara variabel nilai dengan variabel loyal. Hubungannya yang pertama yaitu ada hubungan yang tidak langsung, yang signifikan negatif
antara variabel nilai pelanggan dengan loyalitas melalui variabel kepuasan. Kemudian yang kedua, adanya hubungan langsung yang signifikan positif terhadap nilai dengan loyalitas. Oh, mungkin di sini ada dua klaster konsumen, di mana di sini pengambilan datanya sama wawancara juga Arnen atau ada pakai kuesioner? Sepertinya wawancara, Bu. Soalnya ini kan dia dari data yang diperoleh itu dari berbagai bank gitu. Iya, tadi berbagai ada bank ya. Makanya di sini hasilnya ada yang negatif, ada yang positif ya. Berarti ada dua klaster Bu. di sini. Iya, Bu. Tapi tidak dijelaskan bank mana aja ya. Tidak, Ada Bu. berapa bank yang negatif, ada berapa bank yang positif, gitu tidak dijelaskan di sana. Di jurnalnya tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke. Iya, Selanjutnya di slide selanjutnya. Hubungan nilai terhadap loyalitas terdapat variabel moderator atau mediator kepuasan, maka besarnya pengaruh total menjadi lebih hemat, lebih lemah atau kecil atau kurang loyal. Jika dilihat dari hasil perhitungan, nampak bahwa total efek untuk Sulsel adalah 0,21. Ya itu tadi, karena di latar belakangnya pada masa 2003 reksadana lagi booming sehingga bank mungkin jadi kurang jadi kalah saing gitu ya dari reksadana, sehingga loyalitas konsumen itu di sini terdapat dua klaster di mana ada yang positif, ada yang negatif. Cuman tidak dijelaskan berapa bank di Sulawesi Selatan yang berkorelasi negatif dan juga berkorelasi positif. Di sini mungkin dapat kesimpulannya di sana ya untuk jurnalnya Arnen. Iya, Bu. Itu kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan ditutup Arnen. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Sekar dan perhatian dari teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Arnen. Selanjutnya Sama-sama, siapa Bu. yang mau presentasi? Siapa di sini? Siapa di sini? Mau saya panggil aja? Saya panggil ya. Kelvin. Kelvin. Ya, Bu. Ya, silahkan. Mau sholat dulu tapi, Bu. Apa nanti aja? Mau sholat dulu? Oh, istirahat sholat dulu aja ya. Mau berapa menit? Iya. Ya, terserah Ibu yang ngasih. 15 menit? Iya, boleh. Boleh? Iya, Bu. Oke. Iya. Ketemu lagi 12.15 ya. Silakan sholat dulu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu.